Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Mudah-mudahan pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dan rutinitas kita di setiap harinya. Pada minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang kesehatan kerja, yang mana untuk kesehatan kerja ini masuk di pembahasan semester 2 dan pertemuan pertama kemarin ya, kita sudah menyampaikan untuk beberapa pertanyaan terkait dengan kesehatan kerja. Itu kemarin di sini saya menanyakan tentang ruang lingkup kesehatan kerja, kemudian upaya atau pencegahan dalam penanggulangan bahaya yang terkait dengan kesehatan kerja. Jadi, apa itu sebetulnya kesehatan kerja? Kesehatan kerja adalah keadaan sosial, jiwa, dan raga dari pekerja yang nyaman dan sejahtera, yang memungkinkan setiap pekerja dapat bekerja secara produktif tanpa membahayakan diri sendiri, teman sekerja, sekeluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan kesehatan kerja. Kemudian upaya untuk menanggulangi kesehatan kerja pada prinsipnya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja sehat agar tetap sehat, dan tenaga kerja yang sakit agar menjadi sehat. Nah, di sini antara lain ada upaya yang namanya promotif atau pembinaan, preventif atau pencegahan, kuratif atau penyembuhan, dan rehabilitasi atau rehabilitatif, yaitu pengembalian fungsi kesehatan itu sendiri. Kemudian yang kedua, tenaga kerja yang sudah sehat tetapi produktivitasnya belum optimal. Nah, ini upayanya apa saja supaya produktivitasnya optimal? Nah, di situ ada contohnya peningkatan kebugaran. Ya, ini biasanya dilakukan dengan kegiatan olahraga yang dilakukan di lingkungan kerja. Kemudian pengendalian ergonomik. Nah, pengendalian ergonomik ini berarti bagaimana suasana atau posisi nyaman pada saat tenaga kerja melakukan aktivitasnya, dan ini bisa kalian perhatikan beberapa upaya yang lain. Kemudian yang ketiga, pengendalian terhadap penggunaan bahan-bahan berbahaya. Ini biasanya pada perusahaan industri ya. Ini harus betul-betul diperhatikan karena penggunaan bahan-bahan yang berbahaya, biasanya zat kimiawi, itu bisa menimbulkan gangguan pada kesehatan kerja. Kemudian tujuan instruksional pada saat kita membahas masalah kesehatan kerja. Di sini nanti harapannya setelah kalian mempelajari kesehatan kerja, ini dapat memahami apa itu pengertian dan lingkup kesehatan kerja. Kemudian tujuan kesehatan kerja, mengidentifikasi tentang lingkungan kerja. Kemudian bagaimana penanganan dan pengendalian penyakit akibat kerja. Nah, pada pertemuan pertama, kemarin kita baru sampai pada nomor 1 dan 2. Dan kemarin juga ada sedikit untuk yang nomor 3 dan 4. Nah, kemudian sekarang yang tujuan kelima, itu kita harus memahami betul dasar hukum daripada kesehatan kerja. Ya, jadi pada saat masuk di lingkungan kerja itu kita ada dasar hukumnya atau undang-undang yang mengaturnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja
tadi di atas sudah disinggung sedikit, yaitu di sini ruang lingkupnya ada kesehatan kuratif, kesehatan preventif, kemudian pengamanan bahaya-bahaya oleh proses produksi, kemudian penyesuaian di antara tenaga kerja. Nah, di sini agar seorang tenaga kerja terjamin kesehatan dan produktivitas kerja, maka ada keseimbangan yang mana faktor-faktor tersebut itu harus dapat menguntungkan. Ya, di sini ada beban kerja. Beban kerja yang dimaksud adalah waktu kerja yang dipergunakan oleh tenaga kerja selama melakukan aktivitasnya. Tentunya ada yang menyebabkan terjadinya beban tambahan, yang mana beban tambahan tersebut bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Misalnya di sini ada golongan fisik. Nah, itu kebisingan ya, suara-suara yang mengganggu ini bisa menyebabkan tuli. Biasanya berada di pabrik. Nah, ini adalah gambar daripada penyebab, mungkin salah satu di antaranya golongan fisik ya. Kemudian radiasi atau di sini adalah paparan dari sinar elektromagnetis, misalnya inframerah, ultraviolet, itu biasanya kita mungkin bagi tenaga kerja yang berada di luar lapangan. Kemudian golongan kimia ini juga dapat menyebabkan penyakit akibat kerja ya. Kemudian golongan biologi itu adalah virus, serangga, binatang buas, bakteri ya. Ini adalah bagian dari gangguan kesehatan kerja dari golongan biologi. Nah, ini gambar bakteri ya. Jadi kalau dengan mikroskop itu bisa diperbesar. Jadi sebetulnya bakteri itu sangat-sangat kecil sekali. Kemudian golongan fisiologi. Nah, ini mungkin karena posisi kerja yang kurang pas sehingga dapat mengakibatkan sakit otot, sakit pinggang, cedera, itu seperti itu. Kemudian golongan psikologi ya, monoton. Monoton itu artinya kerjaan yang dilakukan secara terus-menerus dengan cara yang sama. Itu akan menyebabkan gangguan kesehatan kerja. Misalnya mungkin ada yang bekerja di depan komputer setiap harinya, itu dapat menyebabkan gangguan. Kemudian kapasitas kerja ya, itu berarti kemampuan kerja yang di sini antara tenaga kerja yang satu berbeda dengan yang lainnya ya. Itu untuk pertemuan yang kemarin. Nah, kemarin soal-soal ini sudah kalian jawab dan sudah kalian kirimkan tugasnya, namun masih ada beberapa yang belum menyelesaikan tugas ya. Itu untuk pembahasan pertemuan yang pertama, dan kemudian nanti setelah ini saya beri pertanyaan terkait dengan apa yang sudah kita bahas di hari ini. Terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.